Mas. Sebelum menjalankan tugas itu kan pejabat pada sumpah ya Mas ya. Di bawah kitab suci ditonton banyak orang terus ngomongnya itu lantang sekali. Neng kok nyatanya masih banyak kasus korupsi. Itu kan melanggar ya Mas. Opo aku yang nggak pati mudeng sumpah itu opo? Sakjane sumpah ya apa toh Mas? Opo meng formalitas tok? Aduh, padahal kalau kita dengerin cerita sumpah itu kan berat ya. Yang namanya sumpah ya. Makanya kata itu dipakai. Aduh. Kita nggak bisa cerita sumpah tanpa harus keluar dari konsep yang ada sekarang. Kita bisa motret fenomena sumpah zaman dulu gimana terefleksi di sumpah Bushido, di sumpah Malin Kundang nyumpahin anaknya jadi batu. Bagaimana mulut seseorang bisa, kalau di Jawa ada yang namanya sabdo dadi, langsung jadi sumpah dari mulut manusia itu jadi, apalagi sumpah pada dirinya sendiri. Bedanya sama janji apa? Untuk bisa memahami itu secara clear, kita harus bahas mekaniknya, Tapi ini nggak mungkin dipertahankan secara sains, karena sains sendiri belum punya kosakatanya untuk bisa membedakan mekanisme sumpah ini. Jadi kita bikin episode kali ini, episodenya agak spesial. Jadi spesialnya adalah, semua episode spesial. Hari ini spesialnya adalah berbeda. Nggak nesu no soalnya ngomong spesial. Kali ini tetap spesial. Spesialnya beda. Orang sains minggir dulu, jangan komplain. Ini mau pakai kosakata berbeda. Kita mau nggak mau pakai konsep esoterik untuk bisa menjelaskan sumpah itu gimana sih, kenapa kenapa itu beda sama cuman janji, beda sama kenapa dulu sangat berat efek dari sumpah dan seterusnya. Saya agak ragu sebenarnya ngomong kayak gini nanti karena pasti nanti akan ada perdebatan nggak penting. Saya akan share aja ya yang saya paham tentang bagaimana mekanisme itu terjadi. Mau tidak mau kita harus ngomong slice, potongan cara memahami jagat dari sudut pandang berbeda yang bukan sains. Tentu mungkin kosakatanya tidak akan populer untuk anak-anak Gen Z seperti kamu, tapi bisa nyari ke internet, ke AI dan segala macam lah. Anda pernah nonton film di bioskop? Film ada proyektor yang nontonin gambar, dan di belakangnya ada yang namanya layar. Kalau nggak ada layar, proyektor itu nggak akan kemana-mana, nggak akan terjadi yang namanya film. Harus ada yang namanya layar, sehingga cahayanya kepentok layar dan jadi gambar yang bisa kita tonton bersama. Itu film. Pertanyaannya kemudian, ketika filmnya berjalan, ada yang ingat nggak bahwa itu hanya ada layar sehingga ada film yang terjadi? Bahkan kalau layarnya tidak flat, gambarnya juga bisa nggak flat loh. Gambarnya bisa kepalanya gede misalnya. Kenapa? Karena layarnya nggak lurus, misalnya gitu. Nah, relasi itu menarik untuk dipahami, bahwa ada sumber cahayanya, ada proyektornya, terus kemudian perlu ada layar untuk bisa menjadi sebuah cerita yang bisa kita tonton bersama. Kenapa saya pakai analogi itu biar jembatannya agak mudah. Dalam kehidupan dunia yang kita alami, mana layarnya, mana proyektornya? Itu pertanyaannya kayak gitu. Oke. Terus pertanyaan gimana kita bisa mengalami kenyataan nih? Bisa kita mengalami game dunia ini? Nah, itu ada konsep yang namanya kesadaran, yang sampai consciousness, yang sampai sekarang sains juga mencari tahu itu sebenarnya apa. Mungkin alat hardware-nya otak, oke. Tapi itu bukan consciousness. Itu cuma bagaimana consciousness bisa didetek terjadi. Processing bisa didetek terjadi. Apakah itu consciousness atau bukan, masih belum bisa kita definisikan. Yang bisa kita definisikan hanya tanda-tanda dari adanya kesadaran. Dan itu lewat kata-kata, ngobrol. Bahkan Turing ngetes AI juga ngobrol. Lama-lama ini manusia atau bukan ya, punya kesadaran atau tidak ya. Nah, itu jadi balik lagi ada konsep yang namanya consciousness, kesadaran. Yang kemudian dia menjadi layar dari cerita yang terjadi. Nah, cerita yang terjadi apa?
Itu tadi di apa namanya disumpah jadi batu, korupsi apa dan seterusnya. Sehingga kita jelas nih, kita ngobrol kalau kita ngobrol janji, kejadian di dalam hidup, apa namanya ngobrol sumpah, layarnya apa ruangnya jelas bahwa ini seperti layar dan proyektor yang main. Nah, oke, kita satu langkah lagi. Consciousness, kesadaran yang kamu miliki, yang manusia miliki, itu layarmu sendiri, jangan lupa. Kamu adalah satu petak layar, berlayar yang segitu besar. Satu sentimeter persegi misal. Eh, yang kamu miliki itu. Sehingga kamu bisa melihat sepotong drama dari drama yang besar seperti ini. Nah, ini petak-petak, kotak-kotak dalam layar ini, jumlahnya banyak dan dia ada dunianya sendiri. Dunianya sendiri. Dan ada yang hidup di situ yang tidak disadari oleh manusia yang hidup harus pakai fisik. Nah, ini mungkin analogi layar ini tadi agak geser sedikit. Kita ngomong tentang kesadaran. Ini kenapa saya kesulitan kosakatanya nih. Kalau manusia itu ada wadak, ada kesadaran, kita kan sadar bahwa itu hal yang berbeda. Wadak itu ditemenin sama binatang, sama pohon, hidup di alam yang sama. Tapi akal itu nggak ditemaninya sama pohon nggak punya akal. Akal itu ditemaninya sama konsep-konsep seperti daimon, konsep genius, jin, gitu. Itu konsep-konsep makhluk yang menemani jenis kehidupan yang kamu hidupi dengan akal itu tadi. Nah, itu punya dunianya sendiri. Karena di dunia itu, kalau esoterik modern ngomongnya thought form misalnya. Kamu ngetrack thought form itu hidupnya di dunia akal itu tadi. Kalau kata kosakata yang paling dekat sebetulnya Jabarut. Kalau dari Ibnu Arabi itu ada alam fikir yang mengkonekkan satu sama lain. Ada yang punya representasi dalam fisik, ada yang tidak, tapi tidak bisa dibilang nggak ada. Contohnya konsep demokrasi, itu nggak ada fisiknya, itu adalah manifestasi. Kita semua hidup dalam dunia demokrasi. Mana sih demokrasi? Kan itu ide yang apa namanya? Nggak ada bendanya, itu yang kita hidupi. Kalau pohon itu ada bendanya, kalau demokrasi itu idea, tapi dua-duanya ada loh di thought form tuh. Dan di dunia ide itu ada loh itu. Nah, dunia ide ini seperti sebuah cerita yang ditulis bersama. Kamu ikut nulis, aku ikut nulis, nggak cuma manusia bahkan. Bumi ikut nulis, alam semesta ikut nulis. Bahwa di lokal kita yang punya petak, lagi petakmu ditambah petak-petak yang lain jadi petak manusia, ini juga bisa mewarnai gambarnya sendiri dalam cerita film itu. Nah, kita mewarnai dengan konsep demokrasi, konsep kepercayaan beragama dan seterusnya. Dan jangan lupa, kenapa ini penting? Karena apapun yang manifest di dunia, kalau dari konsep ini ya, apapun yang manifest di dunia ini adalah bagaimana apa yang ada di alam Jabarut, alam akal ini tadi, yang disadari manusia maupun tidak disadari manusia, kemudian bertemu dengan sesuatu di alam malakut, dengan sebuah template yang sudah disediakan, gampangnya gitu ya. Terus kemudian manifest menjadi fisik yang kita alami ini. Kalau kita tahu mekanismenya seperti itu, artinya apapun yang kita lakukan itu ada koneksinya sama alam di Jabarut ini tadi. Oke, saya sudah warning ya, ini bukan sains ya. Nek mumet, monggo. Ini pertanyaan Noel. Ada kalau nggak setuju, monggo. Saya cuman bercerita apa yang saya pahami dan apa yang saya alami. Oke. Nah, jadi kalau balik lagi di alam pikir ini ingat, bukan kamu sendiri loh. Bahkan kamu pun diwarnai oleh orang lain. Kamu diwarnai oleh tetanggamu, kamu diwarnai oleh apa namanya? Pendidikan, kamu diwarnai oleh kultur, kamu diwarnai oleh keadaan dunia, kamu diwarnai oleh suhu panas gampang marah. Itu artinya dalam Jabarut, alam pikir kita itu terpengaruh satu sama lain. Ketika lapar gampang marah. Itu artinya kita nggak bisa ngomong bahwa kita sendiri di situ. Karena dalam alam pikir itu semua ikut berpengaruh. Nah, titik kedaulatan itu di sini sebenarnya, kepemahaman terhadap itu. Tapi ini nanti saya sambungin dengan sumpah itu tadi. Sebab akibat di dunia akal itu berbeda dengan sebab akibat di dunia yang kita alami secara fisik ini. Dan itu yang menghasilkan mekanisme sumpah bisa terjadi. Gini,
Jadi ada sebuah ada sebuah warna tertentu dalam alam pikir kumpulan ini tadi, yang ini jadi reflektor dari manusianya. Contohnya gini, kamu di depan orang tuamu, El, kamu gini, berani nggak? Malu nggak? Apa? Gini ini apa? Itu kan hanya sebuah konsep yang tidak sesuai dengan warna sekitarmu, sehingga itu dianggap sebagai clash. Paham maksud gue ya? Nah, kalau cocok, udah nyambung, nggak ada clash apapun. Tapi kalau nggak cocok, akan ada clash. Gini di Amerika bercanda, beda. Harusnya pakai gini kemudian. Kalau nggak kamu sensor nanti nggak boleh keluar dari YouTube, di YouTube itu. Tapi intinya saya ingin mengatakan bahwa ini contoh sederhana bahwa ada pikiran personal dan ada pikiran yang mewakili ada pikiran yang lebih luas mewakili. Sebab akibat itu bergantung pada pemikiran bersama ini, pada alam jabarut yang dialaminya. Sebab akibat itu berpengaruh di situ dan berpengaruh di fisik juga. Sehingga kalau ada hukuman langsung dari alam, itu artinya manusia itu tidak sesuai dengan alam pada skala tertentu nih. Sehingga ada sebab akibatnya dan alam juga manifest ke dunia nyatanya. Nah, saya nggak bisa ngomong detail tentang mekanisme matematis di situ ya. Jadi ngomong jelas ke alamnya susah setengah mati, apalagi jelasin matematisnya. Jadi kalau gini, paham maksudku? Lihat, mau paham Oke, ada alam jabarut yang besar. Dia punya warna tertentu. Kamu bisa ngomong sesuatu karena kamu ikut hadir di situ alam pikirmu. Pertanyaannya adalah alam pikirmu yang keluar di mulutmu, atau kamu mewakili alam jabarut yang lebih besar yang keluar dari mulutmu. Nah, kalau dia mewakili alam jabarut yang lebih besar keluar dari mulutmu, artinya yang ngomong bukan kamu. Yang ngomong adalah higher consciousness, kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih lebar, kesadaran komunal. Nah, ini ketika masuk ke kesadaran komunal, kadang-kadang dia kehilangan dirinya. Siapa mau sih ngomong? Ada istilah kangslupan, ada istilah kesambet, whatever. Itu yang ngomong artinya lebih besar dari dirinya. Dan ini kita simplifikasi dengan kangslupan setan, siapa itu, siapa? Karena memang nggak paham dunia jabarut seperti apa. Nah, sumpah itu akan terjadi benar-benar ketika orangnya sudah terbiasa sinkron nih apa yang keluar dari mulutnya dan alam jabarutnya. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya hanyalah satu complong kotak di jabarut dari dirinya sendiri, yang keluar nggak ada gunanya karena dia tidak mewakili alam jabarut itu. Sehingga sumpah cuma omongan doang, itu mewakili dirinya, bukan mewakili alam, bukan mewakili kehidupannya. Itu hanya omongan 1 detik, bukan omongan span dari hidupnya ke masa depan. Karena untuk bisa dia omongannya dari sekarang sampai ke masa depan, dia harus punya kesadaran yang lebarnya segitu. Kesadaran itu dia punya daya jangkau di jabarut yang segitu lebarnya, sehingga dia bisa ngomong sesuai dengan representasi lebarnya dia, kesadarannya seberapa di alam jabarut tersebut. Dulu kita tidak terlalu banyak distraksi, kita hidup dengan alam tiap hari, kita lebih banyak mendengar ciptaan Tuhan yang artinya lebih dekat ke alam jabarut, yang kesadaran Tuhan itu, daripada dengar ciptaan manusia. Coba kamu lihat ya, dalam sehari yang kamu lihat dan kamu perhatikan itu lebih banyak ciptaan manusia atau ciptaan alam? Apakah FYP? Apakah sempat melihat langit, melihat pohon, mendengar kicauan burung atau mendengar notifikasi yang harus dibuka? Itu mungkin hal kecil, dan kalau di sains masih belum bisa menjelaskan itu secara detail ya, mungkin dikit-dikit nyenggol-nyenggol ya. Tapi kalau di cara memandang dunia dari sebelah sini enak banget ngelihatnya. Artinya kamu kalau tidak jarang bergaul dengan consciousness-nya yang lebih besar, kamu akan terkungkung pada kesadaran yang lebih kecil kan gitu. Dan kesadaran lebih kecil ini belum tentu sinkron dengan kesadaran yang lebih besar. Mutar-mutar wis mumet iki mesti siapa sini sing nyoteng we guyang-guyu ora paham kok mumet. Ya, paham aku. Ini susah. Tapi paling enggak ada pintu Noel bertanya, jadi saya bisa menjelaskan, dan nggak penting kamu percaya nggak percaya, bener nggak penting, tapi saya ingin menjelaskan itu sehingga sumpah yang keluar dari kesadaran besar itu seperti sabda kemudian, dan sumpah untuk dirinya
itu seperti sabda alam yang dia tarik untuk dirinya sendiri. Sehingga kalau sumpah itu tidak dilaksanakan, akan ada konsekuensi alam pada dirinya. Tapi syaratnya orangnya juga harus punya kesadaran yang dekat dengan kesadaran komunal. Saya nggak ngomong pinter loh. Jangan salah ya. Jangan salah, saya nggak ngomong pinter, saya ngomong dekat dengan kesadaran alam. Artinya yang banyak bergaul dengan alam atau bergaul di dunia manusia, tapi sadar bahwa itu berperan, dia tetap bisa melihat dunia di balik drama manusia dan seterusnya lah. Anda harusnya paham maksud saya. Ini yang keluar dari mulut saya ini cuma dari kesadaranku sendiri, jadi nggak bisa begitu menjelaskan secara kafah. Tapi beda dengan janji adalah diri ke diri. Kalau sumpah adalah higher consciousness bisa kepada diri, atau higher consciousness bisa kepada orang lain. Sehingga sumpah jadi batu bisa jadi batu. Sumpah kamu jatuh dari pohon, blang jatuh dari pohon. Itu bukan urusan keajaiban, itu urusan mekanisme. Karena dirinya sudah satu frekuensi, kesadarannya pada Jabar itu sudah segede itu, sehingga bisa alam pun mematuhi. Salah kalimat alam mematuhi itu. Karena di sini tidak ada agensi, tidak ada aku kamu. Pada kesadaran yang lebih besar yang ada adalah keseimbangan. Ketika dia ngomong kamu jatuh, itu bukan si aku pengen ngomong dia jatuh, tapi pada keseimbangan yang dibutuhkan. Alam ini ngomong dia perlu jatuh, dikatakan pakai kalimat manusia. Yang hebat seolah-olah orangnya, padahal itu kesadaran consciousness yang lebih besar. Nah itu, kalau Anda paham alam, bukanlah paham konsep ini aja lah, akan kelihatan jelas bedanya kenapa orang disebut wali, orang disebut sebagai nabi, dan akan sangat mudah terlihat apakah Gus dan Kiai itu memang sebenarnya punya kesadaran yang besar atau tidak, sehingga kok orang mandi omongannya misalnya gitu. Ya itu bedanya Kemudian sumpahnya adalah cuman refleksi dari dirinya. Sumpahnya bener loh ketika ngomong, bukan ketika ke masa depan. Dan pun ketika dia ngomong itu, saat itu tidak akan ada konsekuensinya ke masa depan, karena dia bersumpah untuk masuk pada sebuah sistem yang dibuat oleh manusia. Walaupun kalimatnya ngomong Tuhan, artinya sebenarnya dia nggak percaya sama Tuhan. Kalau dia sumpah atas nama Tuhan, itu konsekuensinya langsung dari Tuhan itu. Kalau benar-benar dia nyangkut ya, maksudnya aku bersumpah atas nama Tuhan. Artinya dia paham konsep. Nggak harus paham secara sadar ya, tapi dia memang nyambung dengan kesadaran Tuhan. Ketika ngomong atas nama Tuhan, konsekuensi dari ngelanggar sumpahnya ya akan langsung dihukum oleh yang dia sebut itu. Kalau enggak ya memang cuman omongan di mulut. Dan kalau justru gini itu mekanisme yang berjalan dari dulu sampai sekarang. Kalau sekarang faktanya omongan orang itu bisa berbohong dan tidak ada konsekuensi apapun dari alam maupun dari dunia, artinya ada dua nih, bahwa kita memang disconnect sama alam yang sebenarnya dengan kesadaran yang lebih besar, satu, atau dua, ini nabung ketidaksinkronan kepada alam dan tunggu alam akan balik nih gitu. Akan ada normalisasi lah dalam tanda petik. Nanti pasti akan ada yang bikin anomali gini. Oh, berarti kalau menebang hutan itu terus ada longsor, itu berarti dari akal manusia itu yang melanggar alam. Iya, ya kan bisa dijelaskan oleh fisik juga. Kamu nebang itu tidak menjaga harmonis itu tadi. Dan sebenarnya kalau semua perilaku itu tidak perlu detail-detail seperti saya nggak ngomong saya yang salah ya, nggak perlu analisis sedalam itu. Kalau kita sinkron aja dengan diri dan dengan alam, sesuatu yang tidak sesuai dengan alam akan kerasa tidak enak masih. Ada yang menidakkan, karena kesadaranmu sadar tidak sadar hidup di dunia Jabaru tersebut. Mulut sekarang dianggap enteng karena sudah tidak ada koneksinya dengan alam di mana kita hidup. Kenapa tidak ada koneksinya? Semakin lemah koneksinya karena kita sudah membuat layer lagi alam yang dibuat oleh akal manusia. Alam seperti demokrasi yang reward punishment-nya disediakan oleh hukum. Kenapa alam tidak perlu bergerak? Karena hukum berjanji.
untuk bisa menyeimbangkan itu semua. Kalau hukum tidak bisa menyediakan itu, ya alam yang akan bertindak kemudian. Karena kita tidak bisa menyeimbangkan secara komunal. Tunggu aja waktunya, nggak lama. Tampil lagi. Tunggu nggak lama. ya semoga kita tidak harus melewati itu semua. Semoga kita bisa segera menyeimbangkan, sadar, connect lagi, bangun dari mimpi-mimpi yang tidak kita sadari ini. Moga-moga bermanfaat. Jadi nek kowe karo cewek ojo cuma janji ya, bersumpah. Bersumpah saya tidak bisa ngaceng kalau ngerabi kowe nek wani. Paling itu tidak bisa titit gitu kan. Oke, sekian ya. Cukup berapa waktu deh? Cukup. Oke. Selamat menikmati episode mumet ora penting. Salahkan Noel. Terima kasih.